Halo teman-teman, selamat hari Minggu ya. Apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Walaupun kita ibadah masih di rumah, tetapi tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa ya adik-adik. Adik-adik masih tetap semangat kan memuji Tuhan, walaupun kita masih tetap beribadah dari rumah. Sekarang adik-adik kita persiapkan hati dan pikiran kita ya. Kita akan mulai ibadah kita. Kita angkat satu pujian, Bapa ku datang padamu. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang menyatakan diri kepada kami dalam sejarah sebagai Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami memuji Engkau karena kasih setiamu yang kekal telah menuntun kami hingga saat ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami untuk mengalirkan kasih setiamu, supaya kami memperoleh kekuatan
menjalani kehidupan ini serta dipenuhi sukacita menyongsong masa depan kami. Kami mempersembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Adik-adik masih semangat memuji Tuhan kan? Kita angkat pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini. Firman-Nya, besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada sandungan bagi mereka. Adik-adik sekolah minggu, sekarang tiba saatnya kita untuk membaca dan menghafal dasar titah pertama sampai dengan titah ke-10. Pertama, akulah Tuhan Allahmu, seluruh Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain di hadapanku kecuali aku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang di langit, di atas atau di bumi, atau di dalam air, di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, maka Dia akan memandang orang bersalah yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah Sabat. 6. Hari lamanya kau akan bekerja dan akan lakukan segala pekerjaanmu. Tetapi pada hari ketujuh itulah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka engkau jangan melakukan segala hal pekerjaanmu. Engkau anakmu laki-laki, engkau anakmu perempuan, engkau hambamu laki-laki, engkau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. 6. Jangan membunuh. Titah ke-7. Jangan berzina. Titah ke-8. Jangan mencuri. Titah ke-9. Jangan mengucapkan saksi dosa tentang sesamamu. Titah ke-10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya. Jangan mengingini hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, ataupun keledainya atau lembunya, atau apapun yang sekolah dimilikinya.
Adik-adik, sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian. Firman-Mu pelita bagi kaki. Adik-adik, kita akan segera mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari adik-adik, kita ambil sikap terbaik kita duduk yang rapi, kita lipat tangan kita, dan kita tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus jika hari ini kami diberi kesempatan yang terbaik untuk beribadah dan kembali kami juga untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Tuhan, biarlah kiranya setiap firman yang kami dengar bisa menjadi pengingat dalam setiap kehidupan kami, dan terlebih firman ini mengingatkan kami untuk berbuat sesuai dengan yang Tuhan kehendaki di dalam Alkitab. Tuhan Yesus berkati setiap hati dan pikiran kami agar kiranya tertuju kepada Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, berbicaralah kepada setiap kami melalui firman-Mu dan kami siap mendengarkan. Amin. Shalom adik-adik semua, selamat hari Minggu. Senang sekali ya Kak Jelita bisa menyapa adik-adik pada hari ini. Ayo adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita. Hari ini firman kita diambil dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Kak Jelita akan membacakan untuk kita semua. Diperhatikan ya adik-adik.
Yohanes 6 ayat 5 sampai 15. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia, karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal ini dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Amin. Nah, adik-adik, firman kita hari ini mengingatkan kita tentang apa ya? Sebelum Kak Jelita cerita, Kak Jelita mau nyapa lagi dong adik-adik di rumah semua. Hai adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Gimana kabarnya adik-adik? Tentunya harus selalu sukacita ya, karena itu yang Tuhan inginkan ada dalam setiap hidup kita. Selalu bersukacita. Jadi apapun kondisi kita harus selalu bersukacita. Apalagi anak-anak Tuhan Yesus, namanya dunia anak, harus penuh dengan sukacita. Kalau lagi sedih gimana dong Kak Jelita? Ya bisa dong kalau lagi sedih, tapi jangan berlarut-larut ya adik-adik ya. Harus kembali bersukacita. Caranya seperti apa? Caranya dengan beribadah sekolah minggu, berdoa, dan juga mendengarkan firman Tuhan. Pasti nanti hatinya dijamah oleh Roh Kudus supaya kembali bersukacita. Oke, adik-adik, hari ini firman kita tentang apa ya? Tadang, Kak Jelita punya sesuatu. Wow, ada di piring nih. Adik-adik, ini apa adik-adik? Ini adalah ikan. Ini adalah ikan, benar sekali. Ini apa adik-adik? Kita ibaratkan ini adalah roti ya adik-adik ya. Ada 1, ada 2 roti, 3 roti, 4 roti, dan 5 roti. Tadi ikannya ada berapa adik-adik? Benar sekali, ikannya ada 2 ekor. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini bercerita tentang 5 roti dan 2 ikan. Adik-adik, ini adalah cerita yang sangat menarik sekali untuk kita ceritakan, untuk kita pelajari hari ini. Karena ini adalah mukjizat yang Tuhan lakukan dan hanya Tuhan Yesus yang bisa melakukan hal seperti ini. Untuk lebih jelasnya, Kak Jelita juga sudah sediakan filmnya loh. Jadi adik-adik bisa tonton dulu ya film yang sudah Kak Jelita siapkan tentang firman kita hari ini. Selamat menyaksikan adik-adik.
Yesus baru selesai mengajar. Semua orang lapar. Suruhlah mereka pergi mencari makan, kata murid-murid Yesus. Namun Yesus ingin menunjukkan kepada orang-orang itu bahwa mereka bisa mempercayai Tuhan. Kalian beri saja mereka makan, kata Yesus. Wah, perlu gaji setahun untuk membelikan roti bagi mereka semua, seru murid-murid Yesus. Berapa banyak makanan yang kalian miliki? Tanya Yesus. Di sini ada anak laki-laki, kata Andreas. Ia punya 5 roti dan 2 ikan kecil. Yesus tersenyum. Bagus sekali. Suruhlah orang-orang itu duduk di rumput. Duduklah mereka semua di lereng gunung. Yesus bersyukur kepada Tuhan atas roti dan ikan itu. Lalu ia memecah-mecahkannya agar dibagikan oleh para muridnya. Murid-murid Yesus membagikan roti dan ikan itu kepada semua orang. Ada 5.000 orang laki-laki, juga banyak wanita dan anak-anak. Setiap orang makan sebanyak yang mereka mau. Sesudah itu, para murid mengumpulkan sisanya. Ada 12 keranjang penuh yang tersisa dari 5 roti dan 2 ikan tadi. Orang-orang tahu bahwa mereka bisa percaya Tuhan akan memelihara mereka. Nah, adik-adik sudah saksikan kan tadi film cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus melakukan mukjizatnya di Tiberias. Adik-adik bayangkan Kak, betapa baiknya seorang anak kecil yang memberikan 2 ikan dan juga 5 roti kepunyaannya untuk dibagikan kepada 5.000 orang. Adik-adik bayangkan waktu itu yang mengikut Tuhan Yesus itu tidak hanya 5.000 loh,
5.000 itu adalah laki-laki saja, belum termasuk perempuan, orang tua yang sudah renta, dan juga anak-anak. Berarti bisa jadi yang diberi makan Tuhan Yesus itu lebih dari 5.000 orang. Hanya dengan 2 ikan dan 5 roti. 5 roti ini Tuhan Yesus memberikan mukjizatnya dan akhirnya bisa memberi makan banyak orang. Nggak cuma itu ya adik-adik ya, sudah diberi makan ternyata masih ada sisanya 12 keranjang atau 12 bakul. Wow, keren banget ya Tuhan Yesus kita. Nah adik-adik, dari firman kita hari ini kita mau belajar bahwa ya Tuhan kita itu memang adalah Tuhan yang hebat. Nah yang kedua yang mau kita pelajari adalah bahwa anak kecil yang mau berbagi makanannya untuk dibagikan kepada orang banyak. Adik-adik, kita diingatkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus berbagi, harus sharing ya, nggak boleh pelit. Kenapa? Karena dengan berbagi ini bisa mendatangkan berkat yang berlipat ganda. Dengan berbagi ini juga bisa mendatangkan mukjizat dalam kehidupan kita. Dengan berbagi yang berikutnya adalah kita bisa membuat orang lain bersukacita atau orang lain tersenyum. Contohnya nih adik-adik siapa nih yang suka meminjamkan mainannya kepada teman-temannya? Coba angkat tangan siapa yang suka sharing mainan? Adik-adik lihat nggak? Ketika adik-adik sharing mainan atau berbagi mainan dengan teman-temannya, lihat dong ekspresi teman yang dipinjamkan mainan atau dibagikan mainan. Pasti dia seneng banget, pasti dia happy, pasti dia bersukacita. Nah yang kedua, siapa di antara adik-adik yang suka berbagi makanan dengan teman-temannya? Ayo siapa? Ketika adik-adik berbagi makanan dengan teman, dengan saudara, atau dengan siapapun, adik-adik sudah membuat dia juga senang. Dia jadi bisa kenyang. Terus yang berikutnya adalah dia pasti senang banget kalau mendapatkan makanan dari adik-adik. Nah, adik-adik, kita harus selalu berbagi, harus suka berbagi. Salah satu ciri-ciri anak Tuhan adalah anak-anak yang suka berbagi, alias nggak boleh pelit. Karena dengan berbagi itu kita akan diberkati Tuhan. Dengan berbagi kita juga menjadi berkat, yaitu memberkati orang lain. Dan dengan berbagi adalah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita miliki tidak harus berbagi setelah kita kaya, tidak harus berbagi setelah kita punya banyak makanan, tetapi dengan yang ada pada kita, dengan kekurangan, dengan kesederhanaan yang ada pada kita, kita juga bisa berbagi kepada orang lain. Nah, kalau sudah berbagi, tenang, pasti akan ada hadiah dari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu sudah jaminan di dalam Alkitab juga sudah disampaikan. Nah, oke adik-adik ya, mulai sekarang adik-adik harus menjadi anak-anak yang suka berbagi. Adik-adik tidak boleh egois, tidak boleh fokus pada diri sendiri, tetapi juga harus fokus atau harus juga memperhatikan lingkungan sekitar kita. Ada yang kekurangan, harus kita bagi. Ada yang sedang kesulitan, harus kita bantu. Ada yang butuh pertolongan, harus siap kita memberikan bantuan. Oke ya adik-adik. Nah adik-adik supaya mengingatkan kisah 2 ikan dan 5 roti ini, kita nyanyikan sama-sama yuk lagu sekolah minggu tentang 5 roti dan 2 ikan. Masih ingat kan? Kita nyanyi sama-sama yuk. 1, 2, ya. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus yang memberkati. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Hai saudara, apa kau dengar? Dengarlah mujizat Tuhan. Dimakan 5.000 orang, sisa 12 keranjang. Yeay. Adik-adik, mudah-mudahan firman Tuhan kita hari ini bisa selalu mengingatkan kita bahwa di dalam keterbatasan kita juga harus berbagi, bahwa dengan berbagi kita akan mendatangkan berkat, bahwa dengan berbagi kita juga akan memberikan sukacita kepada sekeliling kita. Oke adik-adik, kita mau akhiri ibadah kita, tapi sebelumnya kita bacakan dulu ya
Ayat hafalan kita untuk minggu ini adalah 2 Korintus 8 ayat 14. 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. 2 Korintus 8 ayat yang ke-14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Amin. Adik-adik jangan lupa ya ayat hafalannya, silakan dihafal dan dipelajari. Tentunya ayat hafalannya bisa dibuat video lalu dikirim di Facebook SM dan Remaja GKPS Tambun. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Mari adik-adik kita lipat tangan kita sama-sama berdoa, sikap berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Sungguh kami sangat bersyukur Tuhan. Melalui firman Tuhan kami diingatkan untuk berbagi dengan sesama kami. Diingatkan untuk menjadi anak-anak yang menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus menjamah hati dan pikiran kami, agar mulai sekarang kami bisa melakukan firman Tuhan, kami bisa berbagi dengan sekitar kami bisa memperhatikan sekeliling kami dan memberikan apa yang terbaik dalam diri kami untuk memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menantikan mukjizat Tuhan terjadi dalam setiap langkah kaki kami, dan perlindungan Tuhan juga yang sempurna ada dalam setiap kehidupan kami. Amin. Halo adik-adik, untuk kreativitas minggu ini, untuk kelas kecil adalah bikin foto atau video tentang berbagi ke sesama teman. Boleh ke abang, kakak, adik, atau bisa juga pada orang tua. Dan untuk kelas besar, bikin suatu gambar tentang kegiatan berbagi. Gambarnya tentang pengalaman pribadi adik-adik ya, tentang sesama teman, ke orang tua, atau kakak ya. Dan untuk kelas remaja, sebutkan apa saja tentang berbagi. Selamat mengerjakan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang kita akan mengumpulkan persembahan kita. Adik-adik persiapkan ya persembahannya. Kita angkat kedua tangan kita ucapkan Hubere doon, bani harajau ninanata. Amin. Dan kita angkat pujian sejuta-sejuta. Sejuta, 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 persembahanku
kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa untuk persembahan dan juga untuk ibadah kita hari ini. Kita ambil sikap berdoa, kita lipat tangan, dan kita tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari Minggu yang indah ini, di mana kami anak-anak Tuhan sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, ajari kami melalui firman-Mu agar kiranya kami menjadi anak-anak yang rajin memberi, anak-anak yang selalu mengucap syukur, agar kami bisa mengalami setiap mujizat-mujizat dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Dan Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga menerima persembahan setiap anak-anak-Mu hari ini. Biarlah kiranya persembahan ini menjadi berkat bagi perluasan kerajaan Tuhan dimanapun berada. Tuhan Yesus, berkati setiap tangan yang telah memberikan berlipat kali ganda, agar kiranya kami tetap beriman dan kami tetap percaya bahwa penyertaan Tuhan akan selalu ada dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat ya di dalam Tuhan. Bye. Yesus.